warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Ahmad Yadi Badiuzzama MA. Beliau adalah mufti kami di NRA dari tahun 2002 sampai hari ini. Beliau awet banget. Gak ada yang berani mengganti, Pak. Beliau juga selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Depok. Kota ya, Kota Depok. Berapa tahun? Sudah berapa tahun? Nah, ini juga dari tahun 2003. Alhamdulillah, insyaallah bersama kita nanti di sana untuk bahas masalah yang berkaitan dengan ibadah. Ya, baik. Mukarram Bapak Ustaz Dr. Budari Rahman. Beliau adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah dan bergabung dengan kami juga di NRA Group sudah lama untuk bimbingan haji dan umroh. Mukarram Bapak Ustaz Hairul Anwar MA. Beliau juga pembimbing kami dan membimbing juga majelis-majelis taklim di Jakarta, ya. Insyaallah akan juga bersama Bapak Ibu berangkat ke tanah suci. Para Bapak Ibu yang calon tamu Allah, mudah-mudahan Pak Ibu dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah. Amin. Yang aminnya kencang, insyaallah mabrur Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini adalah temanya bersiap diri untuk menjadi tamunya Allah. Bapak Ibu sudah siap jadi tamunya Allah? Ya, apa yang sudah disiapkan? Niat, apalagi? Niat. Oh iya. Pulus. Dipulus mulus, dipulus mampus. Yang sangat berat. Tentunya harus persiapan diri sebelum berangkat. Ini lebih hebat lagi, yang kita ingin dapatkan adalah surga. Bahkan ada ampunan Allah, ada surga, ada rahmat, ada keberkahan, ada doa yang dikabulkan. Banyak sekali yang kita dapatkan. Tentunya harus punya persiapan yang maksimal. Dikasih keringanan, kehebatan, dikasih rezekinya dengan hebat, ringan, dikasih sehatnya, dikasih waktunya. Dan kalau sampai di sana, Masya Allah, harusnya bahagianya luar biasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sejak Nabi Adam. Perintah puasa sampai Nabi Muhammad, sampai kepada kita umat. La'allakum tattaqun, tujuannya agar Bapak Ibu bertakwa. Tolong Bapak Ibu kalau ingin sukses pergi haji sekarang, jadikan Ramadan ini Ramadan teristimewa. Bekerja keras dengan segala daya, ya, dan kekuatan. Jadikan Ramadan tahun ini menghantarkan Bapak Ibu kepada ketakwaan agar menjadi bekal menuju tanah suci. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau sudah takwa dari sekarang, nikmat pasar, nikmat, enak. Bapak kesana dengan takwa, ketika bilang labbaik Allahumma labbaik, diseru dari langit labbaik wa sya'daika. Selamat datang, ku terima kedatanganmu. Kan enak Pak. Jadi tamu diterima, nikmat Pak. Jadi tamu ditolak, nggak enak Pak. Nggak betah, nggak bakalan nyaman, nggak bakalan nikmat. Tapi kalau nggak bekal takwa, nggak dengan bekal takwa, ketika Bapak Ibu bilang labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wa la sya'daika, dari atas diseru, engkau tidak datang kepadaku dan tidak kuterima kedatangan. Tuh, naudzubillah. Naudzubillah. Berhidupan dengan itu. Ngeri. Datang ke sana capek, pulang nggak bawa apa-apa. Naudzubillah. Insyaallah saya sih melihat jemaah tahun ini wajah-wajahnya wajah-wajah mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, biar segera Ustaz. Baik Bapak Ibu, persiapannya satu, saya turun saja.
biar kelihatan. Bapak Ibu bisa lihat monitor, kalau nggak lihat buku. Baik, satu, syukuri perjalanan kita, Pak. Orang yang bersyukur tidak mungkin menyia-nyiakan perjalanan. Ketika syukur, orang syukur itu satu bahagia. Alhamdulillah. Ketika dikasih kabar Bapak Ibu dapat kuota, alhamdulillah. Sujud syukur, itu iman, Pak. Kalau yang gak iman kadang-kadang banyak alasan, Pak. Bapak alhamdulillah tahun ini, kenapa tahun ini ya? Gitu. Bukannya senang malah malas. Ya, namun itu kecuali ada alasan-alasan yang memang hebat. Gak ada alasan, malas aja. Karena memang tahun ini masih malas. Masih malas. Kapan gak malas? Hati-hati. Kalau ada iman bahagia, Pak. Bu, pelajari tata cara ibadah, sholat, zikir, doa, baca Quran. Nah ini tolong mulai. Kemudian baca buku-buku religi. Baca, Pak. Tapi tanyakan kepada kami, ini benar nggak, Pak? Takutnya kan sekarang banyak buku-buku yang menyesatkan juga, ya. Kemudian konsultasikan pada para ahli. Bapak Ibu, kami ini yang di depan, Ustaz Sugiarto semuanya, kami siap membantu Bapak Ibu. Jadi kan nomor telepon sudah kami serahkan. Kalau ada yang tidak tidak mengerti, tanya kami, telepon kami. Kalau perlu undang kami ke rumah Bapak Ibu, kami siap untuk menjelaskan, untuk lebih memberikan pemahaman tentang perjalanan ibadah haji. Bapak siap, Bapak Ibu? Siap undang kami? Siap. Ya, dikit lagi. Kemudian persiapan teknis perjalanan nggak usah. Persiapan lainnya dan Bapak Ibu, kita tiga persiapan yang harus saya sampaikan, sudah saya sampaikan tadi. Satu, pada intinya persiapan akidah kita harus benar, sehingga lahir rasa syukur, niatan yang ikhlas, rencana yang benar untuk ke tanah suci. Karena kita punya rencana ibadah, maka butuh bekal kedua, yaitu syariatnya harus benar. Kita butuh ilmu, maka Bapak Ibu harus serius dalam manasik agar punya bekal ilmu menuju tanah suci dan di sana tidak bingung untuk melakukan ibadah. Ketiga, bawa bekal akhlak agar Bapak Ibu di sana pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal sabar, bekal ikhlas, bekal tawakal, bekal perkataan yang baik, semua bawa. Tinggalkan yang buruk, sombong, riya, ujub, takabur, syirik yang Allah tidak bilang, tinggalkan. Agar Bapak Ibu merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah di tanah suci. Insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu, semoga Allah berikan hidayah kepada kita agar Allah memudahkan setiap manasik yang disampaikan untuk dipahami, dan semoga Allah nanti memudahkan kita untuk mengamalkannya saat perjalanan ibadah haji. Amin. Semoga Bapak Ibu sampai pada tujuannya meraih haji yang makbul dan mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ba'du. Yang kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA, Mufti NRA Group. Yang kita muliakan Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Rahman, Pak Ustadz Khairul Anwar, ibu-ibu dan bapak-bapak calon tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mari kita mempersembahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diamanahkan kepada kita. Selanjutnya selawat beriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu masih semangat Bapak Ibu? Masih ya? Sampai jam berapa ini Ustaz? Jam 10. Oh, silakan Bapak Ibu sampai jam 10, jam 5 saya pulang. Jam 5 ya salah satu. Ya. Bapak Ibu dan
setelah ini juga saya dan Ustaz Ali ada amanah untuk memberikan manasik lagi, dan mohon doanya insya Allah besok pagi kami akan terbang ke tanah suci insya Allah. Saya mendapat amanah, Bapak Ibu, saya boleh nyontek Ustaz Ali tadi dari bawah, boleh saya? Boleh. Saya berapa menit ini? Sama 25. 25. Sekarang sudah 23,5 ini. Bapak Ibu, saya dapat amanah untuk menyampaikan bab 2. Bab berapa? Bab berapa selesai? Bab 3? Bab 3. Oh, bab 3. Bapak boleh buka bab 3? Nah, siapkan catatan, nanti selesai nggak selesai dikumpulkan. Bab 3. Oh, Bapak, bab 3 cuma 2 halaman ya? 2 halaman, 2 halaman kelamaan Ustaz. Cukup 6 menit Bapak Ibu ya? Insya Allah kurang dari itu saya. Nanti masih ada Pak Kiai Ahmad, Pak Muhammad Budai, Pak Kiai Bibiati. Sebenarnya kalau sudah ada air Pak, itu sudah nggak boleh tayamum. Kalau ada air, debu nggak berguna. Kalau sudah ada akar, rotan nggak kepake ya. Ya cuma ngomongin syarat aja ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berlanjut lebih jauh, ada yang perlu kita ketahui mengenai haji kita ini. Kita akan memilih paket haji apa Bapak Ibu? Haji apa? Tamattu, bukan Ar-Rahman, itu paketnya. Oh ini Ar-Rahman ya Bapak Ibu ya? Subhanallah, kelihatan banget memang semua pada penyayang-penyayang semuanya ya. Ada 3 macam haji Pak ya. Jadi kalau apa saja 3 macam haji, bukan An-Nur, Al-Amin, Ar-Rahman ya, tapi apa? Tamattu, ifrad, dan qiran. Dan insya Allah kita akan memilih yang haji tamattu. Mayoritas jamaah haji Indonesia itu memilih haji tamattu. Apa bedanya Bapak Ibu? Kita perlu tahu dan perlu memahami bersama. Bapak Ibu, haji tamattu itu kalau di pengertian di fikihnya adalah kita akan berihram dari miqat untuk umroh dulu. Setelah kita selesai manasik umroh, itu minimal di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis itu kita ihram lagi untuk haji. Nanti miqatnya di tempat kita tinggal di tahun yang sama dan mulai ibadah haji. Kira-kira pengertian seperti itu. Nanti kita akan breakdown lagi. Sedangkan ifrad Bapak Ibu itu berihram dari miqat hanya untuk haji. Jadi begitu datang langsung haji Bapak Ibu. Labbaik Allahumma hajjan. Ketika tiba di Mekah dia langsung tawaf kudum, lanjut sa'i, dan tetap mengenakan pakaian ihramnya sampai selesai nanti manasik haji. Itu ifrad. Sedangkan qiran berihram dari miqat hanya untuk umroh. Oke, saya ulangi. Kalau qiran itu hanya untuk umroh dan haji, maaf, nggak usah pakai hanya, untuk umroh dan haji sekaligus. Begitu tiba di Mekah, tawaf qudum, sa'i, dan tetap pakai pakaian ihram sampai musim haji. Nah, sekarang saya akan fokus pada yang kita pilih. Bapak Ibu, mohon dibayangkan, saya ingin bantu Bapak Ibu untuk membayangkan apa yang kita lakukan nanti. Karena kita haji tamattu Bapak Ibu, nanti kita akan berihram dari miqat. Miqat kita di mana? Ya Lamlam, di atas pesawat, lebih kurang 30 menit sebelum pesawat mendarat, sebelum landing. Nanti ada pengumuman. Sebelum pesawat landing kita sudah harus berihram, karena miqat kita di Lamlam, dan nanti akan dipandu niatnya. Berdasarkan pengalaman selama ini Bapak Ibu, kami lebih memilih, terutama yang laki-laki, itu berihramnya dari tanah air. Di tanah air sudah pakai baju ihram, terutama yang bagian bawah, atasnya masih boleh pakai pakaian biasa, masih boleh pakai baju batik nasional itu. Kalau ibu-ibu kan memang itu pakai ihramnya. Jadi miqat kita tidak perlu An-In, Ya Lamlam, ke Bir Ali, tidak. Tapi miqatnya di mana? Miqat apa namanya? Haji, miqat makani. Kita niat haji, mulai prosesi haji. Yuk kita hitung. Tanggal berapa mulai dipakai baju ihram? 8. Tanggal 8 kita kemana?
Mina. Ngapain? Tarwiyah. 9 kita bergerak ke Arafah. Apa yang dilakukan di Arafah? Wukuf. Ya. Selesai wukuf sampai terbenam matahari bergerak kita Muzdalifah. Tanggal berapa? 9 malam. Oke. Pagi tanggal 10 biasanya lewat tengah malam dini hari kita tawaf ifadah langsung ke Masjidil Haram. Sampai tuntas tawaf sa'i tahallul. Itu namanya tahallul awal. Semua larangan sudah boleh. Jadi kita pakai tanggal 8, 9, 10 udah lepas lagi. Oke, tanggal 10 itu pas lebaran. Kalau kita bisa menyelesaikan tawaf sa'i tahallul sebelum subuh, kita tidak menunggu sholat Id, langsung menuju ke penginapan lagi. Kecuali terjebak. Terlambat sampai situ pas ketemu sholat Id ya, apa boleh buat dulu di dalam. Kita dianjurkan menyelesaikan dulu prosesi manasik hajinya. Tidak ikut sholat Id, tapi tahun lalu beberapa bis itu ikut sholat Id. Nah, bis saya termasuk yang tidak ikut karena alhamdulillah sebelum subuh sudah selesai. Lepas pakaian ihram, tahallul. Semua larangan sudah boleh. Sudah boleh pakai pakaian berjahit, sabun wangi, sudah boleh pakai peci. Satu yang belum boleh. Apa Bapak Ibu? Hubungan suami istri belum boleh. Dan juga nggak mungkin karena di tenda. Juga di apartemen sekamar Jadi kapan bolehnya Ustadz? Sabar, tunggu dulu. Setelah itu ada satu lagi kewajiban kita masuk dalam wajib haji nanti, yaitu apa? Melempar jumroh akobah. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah pas lebaran. Lempar jumroh akobah 1 sumur, 1 lubang saja, sebanyak 7 kali 7 batu. Tanggal 10 Dzulhijjah. Selesai itu Bapak Ibu, pulang dari lempar jumroh kita baca takbir. Kalau berangkatnya masih tarbiyah ya, pulangnya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lebaran haji. Satu tujuan. Dulu kan jamaah belum banyak. Inilah hebatnya Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu kita akan utamakan ini besok. Jadi ihram, wukuf, dan wukuf ini adalah puncak haji. Ustaz Ali sudah sampaikan ya. Bapak Ibu, wukuf ini seluruh jamaah haji baik yang sehat maupun yang sakit semua diwukufkan. Nanti kita akan saksikan ada ambulan atau mobil rumah sakit yang itu membawa beberapa pasien termasuk yang kritis yang sakaratul maut pun dibawa ke sana. Kita suka menyebut dengan istilah safari wukuf. Semua dibawa, nggak ada yang tertinggal. Karena ini yang menentukan sah tidaknya haji. Al-Hajju Arafah. Nanti akan dijelaskan apa bedanya wajib haji dan rukun haji. Wukuf itu rukun, nggak bisa ditinggalkan. Kecuali orang yang, mohon maaf, saya sudah cerita soal Hajar Aswad ya. Saya ini berjamaah sudah yang keberapa Bu? Mohon maaf banget saya. Oh sudah gitu ya, oke. Pernah ada jamaah yang, maaf, pengetahuannya sangat-sangat terbatas. Dan di kampung itu haji itu maaf ke tanah suci diidentikan dengan mencium Hajar Aswad. Jadi kalau orang dari tanah suci tanya sampai umroh, nyium Hajar Aswad enggak? Kalau enggak dianggap sudah afdol. Pulang haji nyium Hajar Aswad kalau enggak? Nah ini pemahaman yang keliru. Akhirnya jamaah ini apa? Sampai sana Pak fokus ke Hajar Aswad. Pas datang mencoba mencium mentah lagi dia. Mundur lagi, coba lagi mentah lagi. Sampai akhirnya dia dendam Pak. Dia bawa bekal ya, makanan, minuman, buah-buah, dia tongkrongin Hajar Aswad. Kapan kira-kira longgarnya? Alhamdulillah Pak, dia bisa puas di Hajar Aswad. Tanggal 9 Dzulhijjah. Di saat semua jemaah haji wukuf di puas dia sendirian di sana. Sepi. Nyium Hajar Aswadnya sukses, hajinya batal. Udah antri bertahun-tahun, pakai percepatan pula. Sampai sana nggak bisa wukuf. Nah ini yang kadang-kadang, mohon maaf, nanti Bapak Ibu mohon beri maaf.
kalau dalam setiap yang kita lakukan, kita harus punya skala prioritas. Mungkin kemarin dijelaskan ya pada pertemuan pertama waktu ngirim paket Pak ya. Mohon maaf kalau saya ingin mengulangi lagi. Bapak Ibu, begitu kita tiba, kita akan tinggal di apartemen. Karena orientasi kita ke Mina dan Arafah, bukan ke Masjidil Haram. Kita ke Masjidil Haram hanya ketika tiba, menunaikan ibadah umroh, sa'i tahallul selesai. Selesai itu di apartemen, pembinaan, pembekalan, silaturahim, fokus tenaga untuk persiapan wukuf dan Mina. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang saya ingin pesankan di sisa waktu yang hak saya 2 menit ini, Pak Bu, yuk berbanyak sangka. Begitu Bapak Ibu sudah memutuskan memilih travel ini, NRA Group sebagai pelayan Bapak Ibu, mohon kiranya Bapak Ibu ikuti yang sudah disampaikan. Dan jika sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau haji dengan travel yang lain, kemudian caranya beda, temui kami. Ustaz, saya pakai travel ini, kok nggak sama? Kami bisa jelaskan. Mohon tidak, dalam petik ya Bapak Ibu ya, maaf rasanya kurang nyaman ya, memprovokasi yang lain ketika saya pakai travel dulu nggak kayak gini, kok ini nggak sesuai. Yang lain resah Bapak Ibu. Kita diskusi baik-baik. Kenapa kami putuskan kok langsung ifadho? Kenapa kami nggak menginap di Muzdalifah turun? Semua ada pertimbangannya. Kenapa kita kok tidak ngambil batu disiapkan? Semua insya Allah ada argumentasi secara syariat dan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk yang kedua, Bapak Ibu, kalau pernah umroh atau dipakai travel lain, mohon atributnya jangan dipakai. Bapak Ibu, pernah ada di antrian makan ada orang pakai mukena travel lain Bu. Serah sama yang lain, travel mana itu? Travelnya udah nggak ada dia. Saya nggak bilang kalau itu first travel, saya nggak enak. Pakai gitu tiba-tiba. Tapi yang lain jadi komentar kan gitu. Apakah itu bukan rahasia? Bapak Ibu, insya Allah kami semampu kami, sebisa kami akan melayani sebaik-baik pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Kami akan persembahkan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya, mohon berbaik sangka, dan jangan dikit-dikit ngapain lagi disuruh jangan. Panitia sudah memutuskan banyak hal melalui berbagai pertimbangan. Lebih baik tabayun, klarifikasi, mohon penjelasan kalau sekiranya ada hal yang Bapak Ibu ragu, bingung, silakan. Dengan sangat terbuka, kami akan senang kalau ditanya, kalau diajak konsultasi, dimintai pendapat dan seterusnya ya. Udah habis Ustaz? Oh, udah pas, Bapak Ibu sudah pas. Waktu saya sudah habis, insya Allah kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih segala perhatiannya. Hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Segenap para asatidz, para kiai, terutama kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, ya, juga kepada Kiai Haji Dr. Sugiarto Badruzzaman, dan juga kepada Ustaz Kiai Haji Khairul Anwar, segenap para karyawan, para asatidz, para pegawai dari NRA Group, ya, ini perannya tidak mungkin tidak nampak di depan, tetapi insya Allah keberadaannya akan senantiasa memberikan kontribusi, melancarkan, memudahkan perjalanan ibadah haji kita insya Allah. Ya. Tentu yang paling berbahagia adalah segenap para calon tetamu Allah, Duyufur Rasul, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih ya? Iya. Itu untuk meraih surganya Allah itu tidak ada kata tidak. Yang ada adalah siap. Iya Pak ya. Siap semangat Bapak Ibu. Siap penuh motivasi. Siap insya Allah ya. Insya Allah dengan modal kesiapan yang diiringi dengan kesenangan kebahagiaan yang saat ini terpatri di dalam hati nurani kita masing-masing, ini menjadi bekal, ini menjadi modal besar untuk kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mentakdirkan kita untuk bisa berkunjung ke tanah suci Mekah dan berkunjung ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan Bapak Ibu ya, sebagaimana yang banyak telah diungkapkan tadi, mulai dari Ustaz Sugiarto dan Ustaz Ali Nurul Haq, Bapak Ibu. Baik. Ini harusnya bab ini dulu yang tadi ya Pak ya. Masuk ke bab pengertian haji, lalu kemudian masuk ke macam-macam haji. Tapi tidak apa-apa ya. Kita belajarnya Bapak Ibu, apa itu kalau naik turun di hutan yang naik turun itu Bapak Ibu? Siapa nama manusia yang ada di hutan yang naik turun? Tarzan ya. Tarzan kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu ya Bapak Ibu. Sama, ada ikramnya, menggunakan pakaian ikram, melaksanakan tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Yang membedakan apa tadi Bapak Ibu? Sekedar refresh kembali perbedaannya yang diucapkan. Wukuf. Jadi prosesi yang ada di Arafah, Musdalifah dan Mina ini yang dinas dalam ibadah umrah. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin semuanya sudah pernah melaksanakan ibadah umrah. Nah, saatnya ketika kita menunaikan ibadah haji, kesempurnaan dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu akan kita bisa dapatkan bersama, gitu ya. Baik, ini coba ini juga ada ayat ini. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tadi disampaikan beberapa syarat pelaksanaan ibadah haji itu mesti disertai dengan adanya kesanggupan. Ada nggak orang yang berangkat tidak sanggup Bapak Ibu? Insya Allah semuanya sanggup. Ketika panggilan Allah itu sudah datang kepada diri kita untuk melaksanakan haji dan umrah, maka pada saat itu kita sudah masuk dalam kategori orang yang dipandang, dianggap sanggup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesanggupan itu apa Bapak Ibu? Istitoah itu dilihat dari sisi biaya, ya kan? Apalagi Bapak Ibu? Kesehatan, gitu ya. Insya Allah sehat jasmani. Lalu kemudian apalagi yang lain Bapak Ibu? Aman di perjalanan. Biaya itu bukan hanya sekedar biaya ONH, tetapi juga biaya buat keluarga yang ditinggal di tanah air itu juga perlu disiapkan Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian biaya yang ada itu habis untuk berangkat ibadah haji, termasuk bekal di dalamnya, lalu kemudian tidak meninggalkan buat keluarga yang ditinggal di belakang hari, gitu ya, di tanah air. Jangan sampai seperti itu, ya. Ini berarti jadi gitu ya. Lalu kemudian yang lain, kira-kira apa yang paling penting di dalam hal ini? Kesiapan apa Bapak Ibu? Istitoah. Saya kira kalau istitoah itu dimaksud adalah kesiapan, termasuk yang paling penting apa Bapak Ibu? Jasmani dan rohani. Saya kira materi yang disampaikan tadi itu selain ilmu pengetahuan juga ada dalam rangka untuk mengisi rohani kita agar saatnya siap untuk mengucapkan labbaika ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya kan? Ketika kata labbaik itu kita sudah ucapkan, itu sudah siap pada diri kita baik jasmani maupun rohani, maka yang Allah adalah balasan kepada kita labbaik wa sa'daik. Kami menerima, engkau siap, kami menerima dan kebahagiaan, kegembiraan bagi. Gitu ya Bapak Ibu. Coba sama-sama bertabiah untuk menyemangati sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal wal hamda ni'mata wan laka ni'mata wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Dua talbiyah ini Bapak Ibu, ketika diucapkan dengan sepenuh hati, dilafazkan di bibir kita, diiringi dengan menghadirkan hati nurani kita di dalam pemaknaan terhadap bacaan, itu insya Allah Bapak Ibu, hati akan tergetuk dan tidak akan terasa air mata bisa jadi akan bercucuran. Mengapa demikian? Karena tersentuh dengan kekuatan dari zat ilahi Rabbi. Dan pada saat itu Bapak Ibu, ini menjadi doa tulus keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar, agar betul-betul kita diberikan taufik, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berangkat, dan pada tanggal 9 Zulhijjah kita berada di Padang Arafah. Karena al-hajju Arafah. Orang yang telah berangkat haji Bapak Ibu, bagaimanapun sakitnya dia, selama nafas masih ada di dalam dirinya, belum wafat, itu mesti dibawa ke Padang Arafah, dibopong Bapak Ibu, meskipun juga menggunakan mobil ambulans. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat banyak ambulans di sana, bisa jadi diantaranya itu membawa mereka yang sakit itu untuk dibawa ke Padang Arafah. Nah ini melalui doa talbiyah ini Bapak Ibu, hadirkan hati, ikhlas di dalam hati kita ketika melafazkan itu sebagai bentuk doa kita kepada Allah agar ijabah kita insya Allah ditakdirkan untuk bisa benar-benar melaksanakan ibadah haji tahun ini. Bapak Ibu, ibadah haji itu prosesi yang ada sejak berangkat sampai pulang, lalu kemudian dari Padang Arafah sudah di Padang Mina, itu adalah kalau kita ilustrasikan di dalam kehidupan keseharian kita, itu adalah sandiwara kehidupan. Itu adalah drama kehidupan, di mana Bapak Ibu, itu adalah pelaksanaan prosesi haji itu pertunjukan tentang persatuan umat, pertunjukan tentang tauhid dan akidah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba yang membuat skenario siapa Bapak Ibu dalam haji ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Aktornya siapa Bapak Ibu? Coba dalam sejarah, aktornya dalam sejarah haji itu siapa? Dalam pelaksanaan haji ini kita akan melihat bagaimana kisah sejarah masa lalu yang kemudian Allah langgengkan di dalam prosesi syariat pelaksanaan ibadah haji. Siapa Bapak Ibu? Nabiullah Adam alaihissalam, ya kan? Padang Arafah. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Ya, ketika menyebut Nabi Adam berarti beserta dengan Siti Hawa. Yang kedua siapa itu Bapak? Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, istri beliau Hajar. Bapak Ibu, jadi Adam, Hawa, Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Siapa lagi Bapak Ibu? Siapa lagi Bapak Ibu? Siapa lagi? Aktornya siapa? Iblis, laknatullah alaih. Mengapa iblis? Karena di dalam proses sejarah pelaksanaan ibadah haji ini, itu adalah pertunjukan tentang persengketaan yang abadi, perseteruan yang abadi antara yang hak dan yang batil, antara nilai-nilai ketauhidan dengan nilai-nilai kemusyrikan Bapak Ibu. Kita akan melihat nanti di sana Bapak Ibu, di Mina kita akan melakukan sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika turun perintah sembelih anak sebagai bentuk ketaatan kepatuhanmu kepada Allah. Apa yang terjadi? Iblis kemudian datang menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan engkau lakukan. Masa anakmu semata wayang seperti itu engkau akan sembelih, engkau akan kurbankan? Mana ada bapak yang akan berani mengorbankan anaknya sendiri Bapak Ibu? Saya kira akan sangat susah buat manusia biasa untuk kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu. Tetapi karena dasarnya Nabiullah Adam alaihissalam, akidah dan tauhid yang benar-benar sudah terpatri di dalam hati sanubarinya Bapak Ibu. Apapun yang datang dari Allah selama itu diyakini sebagai sebuah perintah akan dilaksanakan. Maka pada saat itu, itulah Jamratul Ula Bapak Ibu. Kita akan melempar Nabiullah Adam melempar siapa itu Bapak? Iblis.
Itulah di Jamrat Bapak Ibu, di tempat pelemparan jumrah pula. Tidak lulus dia menggoda Nabi Adam Nabi Ibrahim alaihissalam, datang dia ke istri beliau, datang ke Hajar, iblis ini. Hajar, masa itu suamimu akan menyembelih anakku? Mana ada ibu kandung yang telah melahirkan dengan susah payah, satu orang anaknya kemudian akan disembelih oleh ayahandanya? Ada nggak siap seperti itu di sini? Akan sangat susah kan Bapak Ibu. Tetapi nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan Bapak Ibu, Siti Hajar akan lakukan, ia lempar 7 kali si iblis ini. Ini yang ada di Jumrah Wusta. Tidak berhasil, datang dia ke Nabi Ismail. Ismail yang masih kecil, yang masih berusia balita gitu Bapak Ibu ya. Kalau usia 10, 11, usia apa namanya? Usia balita gitu ya. Ya, usia-usia anak SD gitu ya. Itu kemudian juga Hai Ismail, kok kamu mau ya disembelih oleh ayahamu? Masa depanmu masih panjang, kamu belum menikah loh, kan siap untuk disembelih. Tapi apa respon Nabi Ismail alaihissalam? Ia kemudian juga melempar iblis itu sebanyak 7 kali. Itulah Jumrah Aqabah Bapak Ibu. Jadi apa yang akan kita laksanakan di sana itu adalah praktek-praktek antara perseteruan yang hak dan yang batil yang terjadi pada masa lalu, ya, yang terjadi pada kisah kehidupan para anbiya, para rasul yang disebutkan tadi. Di sana Bapak Ibu, simbol yang dipertontonkan apa? Tempat-tempat yang dipertunjukkan apa Bapak Ibu? Ada Ka'bah, Masjidil Haram, ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Simbolnya apa Bapak Ibu? Ada pakaian ihram yang kita pakai, ada tahallul yang dicukur Bapak Ibu, ada melempar jumrah yang sebagai simbol perseteruan tadi Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya apa yang akan kita lakukan? Semua orang yang berhaji yang melakukan syariat seperti ini, pada akhirnya sesungguhnya dia sebagai aktornya pada saat itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Qadarullah wa iyyakum ajmain. Waktu juga berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ustaz dan tamu-tamu Allah, ya, tamu-tamu Allah dan Rasulullah yang saya banggakan, juga semua karyawan-karyawan ya, daripada yang ada grup yang saya muliakan. Alhamdulillah, masyaallah, dari awal sampai akhir banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat berharga yang telah disampaikan oleh para kiai kita, guru kita yang berkenaan dengan ibadah ya, manasik kita. Saya sebagai ketua pembimbing sekaligus tadi disinggung bahwa sebagai mufti manasik. Mufti itu artinya memberi fatwa hukum dalam kaitan dengan manasik haji dan umroh. Tentunya merasa gembira ya, dan berdoa mudah-mudahan semua yang hadir, yang ikut manasik ini, ibadah hajinya ibadah yang mabrur, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kemudian sebelum ada tanya jawab mungkin ya, tadi sudah dibekali bahwa wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita harus berbekal untuk menghadapi ibadah haji, dan sebaik-baiknya bekal dan bertakwa, yakni ikut perintah Allah dan ikut perintah Rasulullah. Yang diantaranya yang saya anjurkan di sini ya, dalam rangka man ahabbaka nasuhaka, barang siapa yang cinta kepadamu, ia memberi nasihat kepadamu ya. Ini mungkin dalam masalah berpakaian, hendaknya dari sekarang sudah harus segera dirapihkan ya, termasuk pakai kerudung ini ada sesuatu yang hendaknya dilakukan dengan baik ya. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga perintah dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf kalau masih ada yang belum istilahnya di kerudung atau jilbab, mohon supaya nanti
ya pelan-pelan sedikit-sedikit sudah berubah ke arah yang positif, yang baik. Mungkin di antara Bapak Ibu, ya karena saya ini mufti, ini pemberi fatwa hukumnya, mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya Pak Ustadz? Pak Kiai, kita ini tulisan ibu-ibu harus menggunakan kerudung untuk aurat kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh dibuka, yang boleh terbuka. Dalilnya ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Di situ ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-ayat yang artinya ya ayyuhan nabiy, wahai nabi. Maksudnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sebagai ini tambahan ilmu barangkali ya, saya alhamdulillah doktornya di bidang tafsir hadis. Dalam kajian tafsir dijelaskan bahwa tidak pernah dalam Al-Quran satu ayat pun ketika Allah menyeru kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan langsung menyebut nama, walaupun hanya sekali, tidak pernah. Beda dengan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum beliau. Kalau Nabi Adam, ya Adamus kun anta wa zawjukal jannah, ya Adam wahai Adam. Kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Kepada Musa, ya Musa. Kepada Nabi Isa, ya Isa. Itu disebut langsung kepada nama. Tapi kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah, walaupun hanya sekali. Yang ada gelarnya yang disebut. Kadang-kadang menggunakan Rasul, misalnya dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, dan seterusnya. Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, ya, jadi gelar. Nah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 digunakan gelar Nabi, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Ini sebagai ihtiram, penghormatan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul li azwaji, qul katakan olehmu ya Muhammad, li azwajika, kepada istri-istrimu. Ya, azwaj jamak dari zawj, di mana dalam bahasa Arab antara zawj dengan zaujah kita sama, ini pasangan. Kepada Nabi Adam juga uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi zauj di situ artinya Siti Hawa, ya, yang biasanya kalau pada istri zaujatun, tapi azwajik di sini artinya adalah istri-istrimu. Karena Rasulullah, ya, istrinya tidak satu, jadi digunakan jamak. Jadi katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan orang-orang yang beriman. Ya, nisa ini jamak dari mar'ah. Kalau satu perempuan mar'atun, kalau jamaknya nisa. Jadi kepada perempuan-perempuan yang beriman katakan, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka mengulurkan, ya, jilbab-jilbab mereka. Jilbab itu adalah pakaian baju kurung yang menutup aurat, yang menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Di dalam surah An-Nur ada firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna. Hendaklah mereka mengulurkan himar-himar mereka. Himar itu hanya kerudung. Ya, ingat kalau himar pakai H kecil tanpa titik, yakni bukan ho, itu artinya keledai. Jadi himar pakai H kecil itu artinya keledai. Tapi kalau himar pakai ho artinya kerudung. Jadi beda titik, yang satu titik enggak, itu mana jauh. Jadi kerudung mereka hendaknya diulurkan ala juyubihin sampai ke bagian dada-dada mereka. Jadi artinya menutup, ya, auratnya tadi. Dan hal ini mengenai masalah batasan aurat ini dijelaskan oleh hadis
Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud. Karena hadis ini sebagai bayan, sebagai penjelas dari ayat Al-Quran yang mujmal atau yang global. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya, saya alhamdulillah kitab Sunan Abu Dawudnya miliki 2 jilid 4 juz karya Imam Abu Dawud As-Sijistani, dan punya juga syarahnya. Syarah itu artinya komentarnya, penjelasannya. Bahkan punya 2 kitab. Yang pertama namanya Aunul Ma'bud 10 jilid, dan yang kedua namanya Badlul Majhud 10 jilid juga. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud itu ada hadis begitu bahwa dahwala Asma binti Abu Bakar Siddiq ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, saudara daripada Siti Aisyah yang merupakan istri Rasulullah. Siti Asma ini masuk ke rumah Rasulullah. Wa alaiha siyabun riqaq. Siti Asma memakai pakaian yang jarang-jarang, yang tipis-tipis. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditegur, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid la tasnu ayyura illa hadza wa hadza wa asyara bi wajhihi wa kafaihi. Artinya Rasulullah menegur kepada Siti Asma, saudara daripada Siti Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq yang ya, datang ke rumah Rasul tadi. Wahai Siti Asma, innal mar'ata, sungguh seorang perempuan itu, idza balagatil mahid, apabila sudah haid atau sudah balik, sudah dewasa, la tasluh ayyura, tidak pantas lagi untuk kelihatan, illa hada wa hada, kecuali ini dan ini, wa asyara ila wajhi wa kafaihi, sambil Rasulullah berisyarat kepada wajahnya, wa kafaihi, dan 2 telapak tangannya. Dari hadis inilah oleh para ulama di istinbat hukum, ya, ditetapkan bahwa berarti yang namanya perempuan apabila sudah balik keluar dari rumah, ya, akan dilihat oleh orang ya bukan mahramnya, itu mesti ditutup semua tubuhnya, kena aurat, kecuali yang dibolehkan ya wajah, berarti muka. Wa kafai, kafai itu 2 telapak tangan dari mulai pergelangan itu telapak tangan boleh terbuka, yang lain-lainnya ditutup. Nah, oleh karena itu, untuk supaya haji kita ini betul-betul mabrur, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini sudah kita memperbaiki diri baik lahiriah maupun batiniah kita, ya, yang tadinya batiniah ini sombong diganti dengan tawadu, dengan rendah hati. Yang tadinya bakhil, pelit diganti dengan jud, dari dermawan. Yang tadinya kasal, yakni malas, diganti dengan nasyid, yakni menjadi bergairah, semangat ibadah. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 5. Ya, terakhir kita belum doa, tadi sudah disinggung bahwa untuk supaya lebih mantap ibadah kita, tadi sudah disebut oleh Ustaz Ali, ya, kita harus ada buku yang religi, bacaan-bacaan kita. Dan alhamdulillah saya selain berdakwah dengan lisan, bukan hanya di Indonesia, tapi saya juga sudah 2 kali diundang ke Amerika Serikat, dan di sana juga bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi 1 kali diundang 1 bulan penuh, karena 2 hari sebelum puasa saya sudah terbang ke Amerika, pulang ke sini 2 hari setelah Lebaran, ya. Jadi 2 kali, 2009-2010 kita dakwah sana, bahkan ke Kanada, ke Hong Kong, untuk menyebarkan ilmu. Namun selain dengan lisan khutbah, kemudian ceramah dan macam-macam, juga saya suka menyisihkan waktu untuk menulis buku-buku agama, ya, sudah lebih 30 judul yang saya tulis. Di antaranya yang baru terbit adalah Ahsanul Bayan, artinya bayan itu artinya penjelasan, ahsan itu yang terbaik. Jadi kalau hasan, hasanah itu baik, tapi kalau ahsan itu yang terbaik. Artinya penjelasan yang terbaik yang saya uraikan di dalam buku ini
menjawab 100 masalah agama yang klasik dan kontemporer. Ya, sudah disambut oleh Syekh Iqbal Khan ini sebagai Dewan Pertimbangan MUI Kota Depok. Saya sendiri sebagai Ketua Umumnya, Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i LCMA, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat, dan Profesor Dr. Kiai Haji M. Asroni Am Soleh MA, Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat. Jadi alhamdulillah MUI Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat dan MUI Pusat pun sudah tahu buku saya ini, dan beliau kedua tokoh bahkan dari Depok juga ada memberikan kata sambutan. Itu berbagai masalah agama, 100 masalah kita bahas dengan rinci, dengan referensi tidak kurang 146 kitab. Itu semuanya untuk memperjelas hukum-hukum agama Islam, termasuk di dalamnya masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, termasuk masalah haji, itu kita bahas. Ya, Quran, hadis, juga sejarah Islam. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang merasa haus tentang masalah keagamaan, ya baik sekali di panitia sudah disiapkan ya dengan harga yang sangat terjangkau. Juga saya nulis sejarah Madinah bagi Bapak Ibu yang masalah Madinah kurang begitu memahami sejarahnya, bisa dibaca, dimiliki bukunya ada di depan. Kemudian ada Kashful Gumah Birofil Yadain Ilallah, himpunan doa-doa pilihan seperti misalnya doa habis taraweh, habis tahajud, habis witir, habis sholat duha. Ini saya kira bagus sekali dengan tulisan yang gede-gede, karena ini ada usulan dari Ibu Majlis Taklim. Ya, saya juga harus nulis seperti ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga ibadah hajinya tambah bermakna. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat informasi yang saya sampaikan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita akhiri acara yang sangat berharga ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala pinta kita, rencana kita, program kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pulang dari haji nanti kita meraih haji mabrur yang balasannya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa husnul khatimah. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.